Kita akan lanjutkan ya. Yang dinamakan nyawa tinggi, suksomo luhur namanya ya. Suksomo luhur namanya. Yaitu yang bukan nyawa sedang. Suksomo wiseso namanya, yang bukan nyawa sedang ya. Itu suksomo wiseso namanya ya. Itulah rasa yang memenuhi padamu. Badan maksudnya ya. Itulah rasa yang memenuhi pada kita. Pada badan maksudnya. Yaitu wakilnya Rasulullah. Wakilnya rasa ya. Badan ini yang mewakili rasa itu maksudnya yang ada pada badanmu. Nah itu. Yang dinamakan nyawa asal, suksomo purba ya. Nah itu yang dinamakan nyawa asal ya. Suksomo purba namanya ya. Itulah yang dibuat dapat baik dan jahat sekalinya. Ya tuh, baik dan jahatnya. Nah itu ya. Yang dinamakan nyawa kekal, suksomo langgeng namanya ya. Nah itu, yang kekal, suksomo langgeng. Sukma maksudnya ya. Suksomo atau sukma maksudnya. Sukma langgeng maksudnya ya. Yaitu hamba sejati. Nah itu, kita yang sebenarnya ya. Kekal, tidak berubah selama-lamanya. Nah itu, kekal selama-lamanya ya. Hamba tetap disebut hamba ya. Yang ciptaan ini tetap disebut dengan ciptaan ya. Dan tetap disebut Allah. Nah, dan tetap disebut Allah. Perkumpulannya maksudnya ya. Itulah perbedaannya. Nah itu. Karena kalau dihimpun, diahadkan menjadi satu, maksudnya jangan salah paham ya. Kalau dihimpun menjadi satu ya. Nah itu makanya saya katakan dari tadi, kita hanya mengetahui perkumpulannya saja. Nah, itu tidak kita ketahui perceraiannya. Nah itu perpisahannya. Ketahuilah persatuan hidup hanya 4 perkara. Nah itu, kesatuan hidup itu 4 perkara ya. Napas itu warnanya hijau, keluarnya jalan mulut ya. Yaitu penyembahnya badan kepada Allah. Sebutannya Robbana sebenarnya namanya ya. Ampas itu warnanya kuning. Keluarnya jalan telinga, yaitu penyembahnya nyawa kepada biji. Ya, kepada biji. Maksudnya ya, yang akan menjadi anak itu maksudnya illaha, kecuali dia. Huwa, dia. Dia itu siapa yang dimaksud? Tentu sekali pemiliknya hidup yang dimaksud ya. Tanah pas itu warnanya hitam. Ya. Keluarnya jalan hidung, yaitu penyembahnya nyawa kepada Allah. Nah itu. Ha'illallah. Ha'il Allah ya. Haknya Allah, kepunyaan Allah maksudnya ya. Nupus itu warnanya putih. Keluarnya jalan semangat atau ubun-ubun ya. Keluarnya melalui ubun-ubun ya. Yaitu penyembahnya Rasulullah. Cara sembahnya rasa, rahasia ya. Kepada Allah. Pujinya Allahu rasakanlah olehmu. Rasakan olehmu itu. Sir Allah. Kita harus rasakan rahasia itu maksudnya ya. Adapun nyawa itu warna merah. Memenuhi sekalian jasad. Ya.
5 tempat jalannya keluar, yaitu lubang keluar jalan mulut, namanya alumah, ya. Namanya alumah. Aluamah, laisamah, namanya, ya. Lubang keluar jalan telinga, namanya amarah. Maka kita nggak bisa mendengar suara yang kurang enak, ya. Kita jadi marah. Nah, seperti itulah. Nah, itu. Makanya kita berkata-kata, ya. Hati-hati di dalam berkata-kata, berkalam-kalam, ya. Karena katamu itu atau kalammu itu adalah merupakan harimaumu. Itu. Kalau sudah menjadi harimau kita, diburu orang, kita menganggap diri kita baik, menganggap diri kita benar, lebih baik, lebih benar. Padahal namanya harimau bagaimana? Jelas-jelas dia diburu orang karena apa? Mau mencari mangsa. Maka dikatakan kalammu itu atau lisanmu itu, lidahmu itu, hati-hati. Itulah yang merupakan harimaumu yang akan mencengkram kepada dirimu sendiri. Nah, itu. Kita selalu memandang orang, ya. Kita selalu melihat orang. Kita selalu meremehkan orang, menjelekkan orang, ya. Terkadang-kadang kita tidak pernah melihat apakah kita lebih baik atau tidak dari orang itu sendiri. Nah, itu. Makanya hati-hati. Jangan bikin orang tersinggung cara kita berbicara, ya. Jangan bikin orang itu emosi cara kita berbicara. Jangan bikin orang itu sakit hati. Akan menjadi musuh-musuhmu. Akan menjadi kebencian pada diri kita. Nah, itu. Tapi kita tidak pernah merasa dibenci oleh orang lain. Nah, itu. Karena Rasulullah SAW mengatakan, ya. Termasuk juga ciri orang yang akan masuk surga itu, kata Rasulullah, apabila seseorang itu sudah tidak banyak dibicarakan orang. Itu termasuk yang ketiganya, ya. Apabila seseorang itu sudah tidak banyak dibicarakan orang. Perhatikan kata dibicarakan, ya. Kata dibicarakan itu tidak banyak dibicarakan orang. Berarti sekalipun kita benar, masih tetap juga dibicarakan orang maksudnya. Maka kata Rasulullah, apabila seseorang itu sudah tidak banyak dibicarakan orang. Itu. Seperti itu. Makanya, ya, kalau kita pikir seperti itu, ya, mana kira-kira lebih banyak netizen yang senang kita dengan yang tidak senang kita? Bagaimana? Lebih banyak senang kita. Lebih banyak senang kita. Nah, berarti 1-2 orang yang menjadi duri-duri cinta mungkin. Membikin seru, ya. Yang bikin seru, yang menjadi duri-duri cinta, yang tidak bisa menahan lisannya, tidak bisa menahan harimaunya. Nah, itu. Karena menganggap dirinya selalu benar. Itulah di dalam syariat, ya. Menganggap dirinya yang lebih benar, menganggap dirinya lebih paham, menganggap dirinya lebih tahu, dan menganggap dirinya lebih pintar. Kalau orang marifat tidak memiliki kepintaran, tidak memiliki segala-galanya. Orang marifat, itulah kemarifatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang marifat itu orang bodoh, orang buta, orang tuli sebenarnya. Nah, itu. Makanya senangnya saya di dalam hutan. Di dalam hutan tidak dengar suara orang yang begini begitu. Nah, seperti itu. Terserah kalau saya biar bicara apapun di konten, saya tidak pernah lihat, nggak bisa buka konten, jadi tidak pernah main YouTubean. Kalau saya terserah bilang apa, cuma saya diberitahu saja sama anak saya. Seperti itu. Lubang keluar jalan hidung namanya mutmainah, ya. Nah, itu napas maksudnya, ya. Napas yang baik.
Maka arahkanlah napas ini, ikutilah dengan suaranya, barengi dengan Allah. Insya Allah kita akan hidup jasad ini, yang zahir ini, yang mati ini, yang tiada berdaya ini, menjadilah ia berdaya. Kalau sudah dibarengi suaranya napas itu dengan Allah, begitu, sesuai dengan suaranya. Lubang keluar jalan mata namanya supiah. Ya. Lubang yang keluar melalui mata itu namanya supiah. Itulah tempatnya marifat, ya. Maka kalau istilah Jawa, ya, kalau istilah Jawa ia mengatakan meripate. Meripate itu dalam artinya ya bahasa-bahasa para wali ini, ya. Pandangan, mata maksudnya. Mata pandangan batin. Mata pandangan hati. Maka bukalah basiroh kita. Hati kita, ya. Syaul basiroh kita. Nyalakan pandangan hati kita. Nah itu. Ainul basiroh kita. Nyalakan keyakinan kita. Nah seperti itu. Nah itu. Lubang keluar jalan kemaluan. Namanya maunah. Nah itu. Artinya mata muat serta mengatur di luar zahir, ya. Kalau mata itu yang mengatur di zahir. Kalau Allah itu harus bisa membedakan, ya, antara mata dengan pandangan. Pandangan itu tidak bisa kita lihat rupanya, bentuk dan besarnya, ya. Itu. Kalau mata nyata rupanya. Seperti inilah bulatnya mata. Bulat begini. Inilah bentuknya mata. Dialah yang mengatur zahir dan dialah yang mengatur batin. Nah itu. Karena ada dorongan dari dalam cahaya yang memancar. Sehingga mampu dan bisa melihat. Maka disebut meripate. Makrifat.nya sebenarnya pengenalannya. Maka kita bisa mengetahui segala sesuatu itu adalah dari pandangan. Dari pengenalan pandangan kita. Nah itu maka disebut meripat. Nah itu disebut mengenal, artinya pengenalan kita melalui pandangan. Kalau kita buta bisa kita kenal itu HP. Kita bisa kenal itu cewek cantik. Bisa kita kenal itu janda-janda menor. Tidak bisa kalau kita buta. Oh, jangan sampai nanti muraba kepala pantat yang diraba. Nah itu. Nah seperti itulah. Artinya mulut. Ya. Artinya mulut. Talinya jembatan. Nah berarti Shiratal Mustaqim itu ada di lidah. Nah itu jembatan untuk mengantarkan. Dalam artinya berkalam-kalam, bersuara-bersuara untuk menyampaikan segala sesuatu itu. Nah artinya maka mulut itu atau lidah itu, lisan itu adalah jembatan untuk penyampaian kata-kata, perkataan maksudnya. Tapi semua berkaitan, didengarkan oleh telinga, direnungkan, dipikirkan, dihayati, maka dikatakan berantai semuanya. Begitu. Perkataan yang tidak patut jangan dikeluarkan atau dikatakan. Kalau nggak cocok, nggak patut dikeluarkan, jangan dikeluarkanlah. Seperti itu. Ini berkata-kata senjeplai late, kata orang Jawa itu. Saenak udele unin. Senjeplai late, saenak udele berkata-kata, ya. Nah itu. Semau lidahnya saja. Nah itu jangan kita ikuti seperti itu. Maka dari tadi saya katakan lidah itu adalah merupakan harimaumu, akan mencekik dirimu sendiri. Seperti itu. Kita akan tunjukkan kebaikan kita, kebenaran kita. Kita lebih paham, lebih tahu, lebih paham ternyata apa. Buktinya mana. Seperti itu. Nah seperti itu. Maka kita itu mengeluarkan kata-kata, pikir-pikir dulu. Nah seperti itu. Banyak-banyaklah berpikir. Nah seperti itu. Sebelum kita keluarkan. Itu namanya orang berilmu. Itu namanya orang yang berpikir. Nah itu. Kita lanjutkan. Artinya hidung, ya. Rahasiakanlah keadaan jati. Nah rahasiakanlah
keadaan jati. Mana yang dikatakan keadaan jati ya? Napas Allah. Itu nupus napas. Napas Allah. Nupus napas. Napas sejati, yaitu menjadi napasnya Allah. Arti kemaluan ya, artinya kemaluan yang dua pintu di bawah, yaitu jalan menurunkan biji. Air mani maksudnya ya, dan membuang kotorannya di dunia. Berak maksudnya ya. Ya, karena ada lubang dua di bawah itu, mengeluarkan biji dan mengeluarkan kotoran ya, kotoran dunia. Contoh ya, kalau kita nggak bisa berak bagaimana? Sakit, maka buanglah kotoran itu ke dunia. Nah seperti itu. Karena asalnya dari dunia, maka kembali ke dunia, ke tanah maksudnya. Nah yang lainnya juga yang melalui lubang biji tadi ya, seperti itu. Kalau tidak dikeluarkan ya, kalau tidak dikeluarkan, akhirnya pikiran kita melayang kemana-mana, menghayal ya, menghayal wanita yang di kejauhan, wanita, pokoknya hayalan tinggi ya. Kalau sudah dikeluarkan, tenang pikiran. Maka dikatakan di sini ya, yaitu jalan menurunkan biji dan membuang kotorannya dunia. Nah itu, itulah yang merupakan kotoran dunia ya. Diambil ibarat dari wayang ya. Kita ambil ibarat dari wayang. Wayang menjaga dalang. Ya. Dalang, menjaga dalang. Dalang menjaga lampu. Menjaga cahaya itu maksudnya. Dalang itu ya dalil ya. Ya, menjaga lampu. Dalang ini menjaga lampu, menjaga cahaya ya. Nah, itu hanya menerangi ya, lampu itu hanya menerangi. Kelir itu menjadi mulut. Jangan sampai kita keliru ya. Ya, melalui lidah kita ini jangan sampai kita keliru. Kelir itu keliru ya. Jadi yang berjalan dalang terlindung oleh wayang. Tuh, yang berjalan itu adalah dalang, tapi terlindung oleh wayang, oleh badan maksudnya ya, wayang itu ya. Hanya tari menari dalam menurutkan jalan wayang. Gerak ya, lakon ya, kelakuan ya, menurutkan dalang. Nah, dalang yang mengiringi, mengikuti. Jika tidak demikian, maka tidak sempurna bermain wayang. Maka kalau tidak demikian, berarti badan ini tidak sempurna bergerak, melihat, mendengar, dan lain sebagainya. Dalam bersembunyi di bawah lampu ya. Nah itu, tidak terlihat karena ada cahaya yang silokan kita ya. Sehingga kita tidak bisa memandang apa yang ada pada diri kita sendiri. Nah itu, karena silo dengan cahayanya, maka dikatakan dalang bersembunyi di bawah lampu. Nah itu. Tetapi wayang tidak mengetahui, badan ini tidak tahu bahwa ada dalang yang mengatur di dalam diri. Seperti itu. Ada hidup maksudnya yang mengatur ya. Pada perasaannya hidup sendiri. Nah itu. Tidak diketahui bermain wayang itu. Badan ini tidak diketahui bahwa dia beserta maksudnya. Maka kita selalu keliru-keliru dalam mengijmali suatu keilmuan ya. Disebabkan karena dalang. Semua itu karena yang dalam ya. Atas kehendak dalam maksudnya. Lampu dan dalang masuk di dalam kelir. Itu. Maka menjadilah hijab yang mendindingi kita. Terdinding kita dengan hijab yang sangat tebal ya. Kelir itu. Sehingga kita menjadi orang-orang yang selalu keliru. Sebenarnya. Menjadi setempat dengan wayang. Tuh, jadi satu tempatnya. Satu wadah ya. Tetapi lain letaknya. Tuh, bersatu pun tiada ya. Tetapi wayang mengetahui bahasa. Wayang mengetahui bahasa. Kita selalu merasa bahwa badan ini yang berkata-kata.
Lampu dan dalang di dalam kelir. Cahaya itu dan hidup itu ya ada di dalam dinding ya, yang memisahkan kita antara luar dan dalam, lahir dan batin ya. Berkumpul dengan wayang, berkumpul dengan jasad ya, bersatu maksudnya menggerakkan. Tuh, jadilah bergerak dia. Itu